untuk keperluan saya menjual badan saya untuk kebutuhan pria-pria di luar sana. Nakal biasa, kayak main, minum, rokok, kayak gitu kan, main-main. Iya, kita tim pasrah aja kan. Kalau WOT kan kita yang kerja. Iya bener, iya kan, jadi Betul kan? betul sekali. Halo teman-teman, kembali lagi sama Bella di acara program Open BO. Untuk kali ini kita kedatangan tamu yang lebih menarik lagi dari episode sebelumnya. Hari ini kita kedatangan Kak Selin ya. Selin, apa kabar? Baik, hai Kak Nobel. Salam kenal ya Kak Selin, aku Nobel. Hai, saya Selin. Oke, Kak Selin kesini pasti udah siap dong mau ceritain hal-hal menarik ya dari kehidupan Kak Selin. Iya, saya mau ceritakan di sini dengan Kak Nobel. Oke, sebelumnya Kak Selin ini katanya model ya katanya. Iya, betul. Oke, udah berapa lama nih Kak Selin jadi model? Kalau jadi modelnya sih sudah lama, cuman kadang on off. Tapi sekarang alhamdulillah saya menjadi model lagi semenjak semuanya berhenti, dan nanti kita cerita setelah ini. Oke, nah kalau sekarang berarti tapi pasti tetap masih terima job model. Masih sekarang. Oke, tapi setiap hari kah? Nggak setiap hari sih, kadang satu minggu 2 sampai 3 kali job. Oke, berarti sehari-hari di rumah? Sehari-hari ya kadang di rumah, kadang aktivitas kemana keluar sesuka hati. Oke, jadi berarti maksudnya freelance ya? Freelance, betul. Betul, oke. Nah, Kak Selin ada cerita menarik apa nih yang bakal diceritain ke teman-teman Open BO? Saya di sini sebenarnya mau cerita tentang pengalaman hidup aku dari mulai aku itu ada pengalaman yang memang kurang apa ya kurang mengenakan di dalam hidup aku sebelum aku berada di titik ini. Oke. Dari awalnya sebelumnya aku datang ke kota yang sebesar ini di Bandung ini, aku mengalami hal-hal yang memang menurut aku itu menyakitkan, dan aku ingin bercerita di tempatnya Kak Nobel ini. Oke, di Open BO ya. Betul. Program Open BO ini sebelumnya, jadi sebelumnya Kak Selin ini bukan orang Bandung. Bukan, saya aslinya dari kota Sumedang. Saya dari kampung, kebetulan ayah saya itu dan ibu saya itu sudah bercerai. Saya anak broken home. Kemudian saya itu awalnya tinggal di kampung bersama ibu saya, tapi ketika saya SMA tinggal di kota ini bersama ayah saya. Pada saat SMA. Nah, kelas 1. Cerainya itu dari umur berapa? Umur Kak Selin berapa? Waktu itu usianya masih belasan ya, sekitar usia 16-15 lah. Oke. Ketika saya ikut ayah saya, usianya segitu. Ke Bandung ini. Betul. Terus sekolah SMA di sini. Betul, sampai kuliah sama ayah saya. Oke. Nah, awal mulanya gimana tuh? Apa faktor lingkungan juga? Ya sih, awalnya pergaulan dan perekonomian juga ya sebenarnya. Karena memang untuk saya terjun ke dunia ini tuh yang sangat menyakitkan itu memang faktor utamanya itu memang dari perekonomian sih. Iya, ekonomi keluarga. Betul. Oke, betul. lanjut. Awal mulanya sih saya datang ke kota Bandung ini di bawah ayah saya, karena memang dari dulu itu saya tidak boleh keluar malam, tidak boleh main bebas dengan siapapun, terutama dengan pria. Waktu saya masih remaja. Di Sumedang. Iya, waktu di Sumedang dan di kota juga sama. Karena kan tinggal dengan orang tua. Iya. Singkat cerita, saya itu dulu dikuliahin sama ayah saya di kota Bandung.
selesai sekolah, saya kuliah. Di situ memang perjalanan saya untuk menuju ke pendidikan itu tidak semulus apa yang saya bayangkan. Betul. Oke. Karena di situ saya merasa mulai goyah pendidikan saya karena ayah saya itu mengalami perekonomian yang bangkrut atau merosot Dari perekonomiannya ya. ya. Jadi kepaksa saya harus udah nggak kuliah lagi. Oke. Di situ saya mulai tuh bergaul dengan teman-teman, dengan orang-orang yang memang menurut saya enak dan asik. Nah, di situ saya langsung keluar dari rumah. Saya kan udah mulai nakal tuh, udah bisa Oke. cari-cari uang sendiri. Semester berapa tuh kuliahnya? Itu dulu saya semester sekitar semester 6-an lah. Udah hampir mau selesai, cuma Udah tanggung ya? udah tanggung memang bukan rezekinya aja. Iya. Gitu. Kemudian setelah keluar kuliah, kemudian keluar dari rumah juga, berarti kos atau tinggal bareng teman? Iya, karena memang di situ saya depresi banget ya, ngelihat ayah saya pekerjaannya juga udah mulai nggak ada penghasilan, terus juga ayah saya juga udah nggak pernah kasih uang jajan untuk saya, kuliah pun nggak kebayar. Nah, dari situ saya juga udah mulai berpikir keras. Saya juga nggak bisa memaksakan untuk terus sekolah yang aku pengen. Jadi akhirnya di situ aku mulai keluar naluri liar saya. Tambah lagi ketemu sama teman-teman yang memang pergaulannya ini sangat ya Iya, apalagi tahu lah di ya, ibu kota kota besar ya, ya. betul. Apalagi kalau misalnya di kalau di kota besar kita pasti tahu kan gimana pergaulannya. Oke, dunia malam berarti kan. Iya, betul. Nah, setelah di dunia malam kan itu pasti ketemu orang-orang kan. Betul. Hal pertama apa yang menurut Kak Selin itu kayak misalnya nih merokok itu kan kayak ya udahlah gitu kan wajar. Nah, hal apa yang membuat Kak Selin seperti Kak Selin keluar dari batas itu? Keluar dari Selain batas, merokok dan alkohol. ya paling saya sampai menjual Oke. untuk keperluan saya. Saya menjual untuk kebutuhan pria-pria di luar sana. Saya bernegosiasi, bertransaksi seperti biasa karena kebetulan juga saya tadinya butuh untuk biaya saya hidup dan bayar untuk kuliah, tapi nyatanya kuliah pun tidak saya lanjutkan. Jadi ya keenakan lah sampai saat Itu pertama kali, sorry ya, jual di itu di umur berapa? itu saya usia 20-an lah. 20 tuh, tapi maaf, sorry masih, Iya, jadi pertama kali jual diri tuh masih perawan? betul. Saya menjual keperawanan saya. Oke. Oke. Kemudian itu channelnya dari mana tuh? Awalnya sih diajakin teman kampus ya. Jadi ada salah satu teman kampus, dia memang orangnya juga agak menyimpang sih ya. Terus kita berteman, awalnya berteman biasa, lanjut kita nakal biasa, kayak main, minum, rokok, kayak gitu kan, main-main di dunia hiburan malam. Oke. Habis itu udah sih, cuman gitu doang pertamanya. Awal-awalnya itu ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu di tempat hiburan malam di klub itu kita kenal dengan semua orang-orang, kenal link ini, link itu. Jadi membuat saya untuk terjun ke situ dan tertarik. Akhirnya saya juga banyak bercerita dengan teman-teman sebaya atau teman-teman di klub itu bahwasanya saya juga butuh perekonomian saya lagi nol banget waktu itu. Akhirnya saya diajakin untuk bermain seperti itu. Oke, boleh tahu di angka berapa? Kalau malu nggak apa-apa, sebutin aja. Boleh? Di tahun itu 20 tahun berarti tahun berapa tuh?
Itu sekitar tahun 2000 2000 berapa? 2000 berapa ya? 2019, 2020 lah. Tapi kalau misalkan di tahun 2019 dengan harga segitu Besar ya. besar, harusnya besar sih ya. Soalnya menurut yang aku tangkap tuh, cerita-cerita yang aku tangkap tuh, makin kesini makin tahun ke tahun itu perawan tuh susah ya. Betul. Terus itu pas dicoba perawan itu dicoba dulu apa dites dulu apa gimana kan? Kadang laki-laki nggak mau rugi kan, Iya, jadi betul. bener gak nih masih perawan dengan harga segitu gitu. Iya, betul. Dites dulu apa gimana? Enggak sih, karena memang pria juga memang mengerti ya. Kadang kalau cocok hiburan juga nggak usah nanya juga dia udah paham sendiri. Jadi nggak usah aku banyak bercerita ataupun tes sana sini. Mereka udah mau bayar Itu satu satu kali main. satu kali. Dan dari situ tuh sakit loh padahal ya nggak sih? Iya betul. Sakit kan? Sakit. Sumpah. Teman-teman kan harus tahu yang namanya lepas perawan tuh sakit sekali ya. Nah, tadi lepas perawan tuh emang beneran sakit menurut aku. Menurut kakak sakit gak? Wah itu sakit sekali dan luar biasa Iya sekali. kan? Apalagi Cowok mana tahu rasanya begitu betul. kan? Apalagi kita melepasnya itu bukan dengan orang yang kita Nah, cintai. itu makanya kenapa making love itu dianjurkan untuk menikah ya karena Betul. supaya bisa dinikmati dengan orang yang kita sayang Betul sebenarnya kan. sekali, betul betul. Nah, setelah itu kakak ada lanjut part 2, part 3 dong. Boleh. Apakah masih Setelah- banyak pertanyaan ini? Setelah kakak menjual keperawanan itu, Ya. Kak Selin lanjut. Maksudnya kayak lanjut lagi gitu, jual diri gitu, mama. Ya karena ekonomi ya saya lanjut dan saya juga sudah merasakan uangnya itu memang benar-benar instan dan sangat bisa aku beli ini beli itu saya belanja apa segala macam ya enak lah jadi aku berkelanjutan sampai sampai lanjut saat itu sampai bener harganya itu sampai benar-benar naik rating saya itu. Serius? Iya. Oke. Punya pengalaman berkesan nggak selama Kak Selin, mohon maaf, jual diri itu? Berkesannya dalam Apapun dalam proses oh iya hari-harinya itu. saya ada cerita juga di balik saya menjual diri karena memang ada cerita yang saya part 2 ini saya ceritain langsung aja kali ya. Di samping saya juga jual diri, sedangkan seiring berjalannya waktu saya pernah di booking juga sama salah satu pria dan itu memang dia biasanya saya di booking sama om-om yang usianya up 50 tahun. Berapa? Up 50 tahun. Up 50 tahun? Betul. Masih hidup? Ya hidup tapi ya gimana ya, dopingnya tuh banyak banget lah. Oh, oke, baiklah. Terus. Nah, singkat cerita saya pernah berkenalan dan ada yang booking juga, tapi dia masih muda ya, usianya sekitar 35 sampai 37 tahun. Itu Kak Selin pikir masih muda? Masih muda. Oke, baiklah. Dan saya kurang jauh sepertinya. Kemudian. Kemudian dari situ aku kayak punya rasa aja sih sama pria itu. Kalau pakai feeling. Betul, kayak baper aja gitu. Karena kan selama ini kan aku dapat tamunya itu selalu yang booking aku tuh yang udah tua-tua kan. Iya. Ketemu dia yang masih muda, mana ganteng, udah gitu royal. Ya kan? Iya. Karena memang tujuan utama aku tuh cari uang. Tapi di samping itu juga saya langsung kena tuh hati saya tuh. Kena sama dia, ya kan? Karena kegantengan dia gitu kan. Udah gitu dia kan juga belum punya istri juga kan. Oh, dia belum punya istri. Betul. Akhirnya saya sering ketemu dengan beliau. Jadi kita sering hubungan seksual dengan beliau sampai aku rela melakukan apapun. Sampai dia, ya biasa kan aku kalau tidur sama laki-laki tuh nggak mau. Sampai nggak dia kasih uang, aku nggak mau. Jadi Iya. harus selalu dia yang kasih uang. Jajan lah ya, buat jajan, gitu Betul. kan. Tapi dengan dia itu aku mau kok nggak dibayar. Betul.
karena udah feeling ya, udah pakai feeling kan, jadi udah Betul. ada rasa suka. Kadang cewek gitu ya, kalau misalkan udah pakai feeling Betul. tuh jadi Ah, agak gimana gitu ya, kan. betul sekali. Sampai akhirnya saya hamil dan mengandung anak beliau sampai saat ini Itu di umur berapa? umur usia 25. Oke. Usia 25 aku hamil anak beliau di luar pernikahan. Oke. Dan sampai saat ini kami tidak menikah. Anak kami sekarang berusia 3 tahun. Oke. Berusia 3 tahun, tapi saya bawa ke kampung. Anak diurus sama orang tua. Sama Kenapa ibu. nggak minta nikah? Ya, karena memang dia juga udah nggak ada kabar dan kabur. Oh, jadi Resiko saya dong. oke. Jadi pada saat umur Kak Selin 25, Kak Selin masih berhubungan sama dia dan Ya. kemudian hamil. Ya, Jadi ditinggalnya tuh pas udah melahirkan atau masih hamil? pas hamil usia 2 bulan. Tapi dia tahu Kak Selin hamil. Tahu, dia pergi gitu aja. Karena mungkin dia juga dari kalangan orang-orangnya ya juga terpandang ya. Gak mungkin lah dia mau dengan seorang saya yang suka sana sini dengan pria lain lah. Oh, dia tahu. Iya, Dia tahu pekerjaan Kak Selin. ya, tahu. Terus itu lost contact begitu saja. Lost contact begitu saja dan saya juga tidak mengenal dia di mana, rumah dia di mana. Ya itulah ke apa ya kebodohan saya pada saat itu. Itu berapa lama kok bisa sesingkat itu dari kenal sampai meninggalkan Kak Selin? Itu sekitar berbulan-bulan kok, nggak sampai 1 tahun. Karena memang dia untuk mendekati ke saya ini memang cukup bagus ya pendekatannya. Sampai saya memulai ada rasa sayang, perhatian. Sampai saya mau rela mau mempunyai anak dari dia dan mengandung tanpa dia, saking sayang sama dia. Tapi dianya memang benar-benar gak sayang sama saya. Oke, itu sakit sih pasti ya. Maksudnya kita sesama perempuan ya sudah dikasih hati, apalagi kita sampai mengandung anak dia, terus dia pergi gitu aja. Betul. Sayang. Terima kasih. Kemudian, tapi itu udah lama dong ya. Udah lama. Maksudnya hidup itu kita berputar kan, apalagi Betul. sekarang kasihan sudah punya anak, pasti mikirnya ke anak kan. Ya. Dibanding kepentingan pribadi, mending lebih ke anak dulu nggak sih? Betul, betul. Terus setelah itu ada rasa trauma apa sakit hati? Rasa trauma sih pasti ada ya, karena dengan perjalanan hidup saya ini yang tidak mudah. Trauma pasti ada, cuman saya jadikan pelajaran untuk saya hidup ke depannya. Seperti itu. Terus dari setelah Kak Selly ditinggalkan oleh pria itu, ini nggak masih tetap kerja lanjut? Tetap bekerja, tapi alhamdulillahnya saya sampai saat ini saya sudah meninggalkan dunia itu dan saya bertemu dengan orang yang sangat apa ya, menolong saya lah. Intinya saya bertemu dengan orang-orang baik, dengan orang-orang hebat dan menjadikan sampai saat ini saya menjadi wanita yang punya value dan bisa dikenal dengan orang dengan nama yang baik. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah banget Kak. Ternyata dari atas yang sudah terjadi kan, Betul. itu supaya itu sakit banget pasti ya. Apalagi kalau yang tadinya kita gak ada niatan untuk serius sama orang kan. Betul. Tiba-tiba orang itu datang, kemudian taunya dia ninggalin luka kan. Iya. Apalagi kita juga siapa yang mau sih keterjun dunia kayak gini kan. Iya. Tapi sayang banget Kak Selin sempat kuliah juga terus ditinggalin, Betul, terus betul. masuk ke dunia malam juga. Ya. Nah, dari atas semua yang sudah Kak Selin lalui, Ya. ada hal baik gak yang mau disampaikan ke program Open BO? Hal baiknya sih saya berpesan aja ya untuk seluruh wanita yang ada kalian nonton di sini. Saya cuman berpesan menjaga diri kalian baik-baik, walaupun kalian dalam tanda kutip
susah ekonomi ataupun susah dalam segi apapun, jangan sampai menurunkan harga diri kalian demi sebuah nilai yaitu uang. Karena uang itu bisa kita cari dalam bentuk apapun dan tidak tidak usah kita menurunkan harga diri kita untuk sebuah nilai. Itu aja sih dari Oke. saya. Sangat tersentuh sekali aku mendengar. Ya makanya saya pun sampai saat ini tuh nggak mudah jadi saya sampai berada di titik ini. Ya, apalagi anak broken home itu ya Gak pasti enak banget. gak enak banget. Gak enak banget. Nah, ini kalau misalkan anaknya Kak Selin tanya, dia sempet tanya bapaknya ada. Sempet tanya ayah mana, aku bilang ayah kerja, Bilang ayah kerja. ayah kerja. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman Open BO? Paling itu aja sih pesan dari saya, cuma itu aja. Terus sayangin keluarga kalian, jangan sampai keluarga kalian apa ya, kalian abaikan untuk demi sebuah kepentingan diri sendiri. Sayangi orang tua kalian sampai sejauh manapun, karena kalian kalau misalkan nggak apa ya, sampai nggak ada orang tua itu nggak enak. Nggak enak. Betul. Betul sekali. Betul sekali. Makanya sekarang saya sangat menyayangi anak saya dan saya nggak mau sampai anak saya mengalami apa yang saya rasakan, walaupun dia tidak memiliki ayah yang benar-benar real secara nyata. Ya, peran orang tua itu benar-benar penting Penting ya. sekali, penting sekali. Makanya kalau misalkan nih teman-teman Open BO ya, kalau misalkan kalian mau bikin anak nih ya ceritanya, itu dipikir dulu itu anak mau jadi apa nanti. Jangan sampai kita jadi yang jadi korban tuh pasti anak kan, Betul. kehilangan sosok orang tuanya itu. Betul. Makanya apapun yang kita lakukan, kita harus pikir ke depannya kayak apa ya. Ya. Oke, sudah cukup sedih-sedihnya ya. Oh iya. Aku sekarang mau ajak game seru-seruan ya. Oke. Kita quick question, oke? Oke. Siap? Siap. Jadi nanti aku bakalan ngajuin dua Ya. hal ya, Kak Selin harus pilih dengan cepat. Ya. Oke? Oke. Siap? Siap. Cowok jelek wangi atau ganteng bau? Jelek wangi. Oke. Jelek kaya atau ganteng miskin? Jelek kaya. Cowok kaya atau cowok baik? Cowok kaya. Oke. Di luar apa di dalam? Di dalam dong. Dogi atau WOT? Dogi. Ngebungkus atau dibungkus? Dibungkus. Dapat duit dong kalau dibungkus. Iya sih, bener-bener. Kalau nggak bungkus rugi ya. Iya, kita yang bayar. Nah, tadi cowok jelek atau wangi, emang suka. Jadi emang Kak Selin ini orangnya nggak mandang fisik berarti? Tidak. Ya, seperti biasalah dengan obrolan tadi di awal ya. Saya kan carinya materi. Iya, betul ya. Kebutuhan ya Bun. Iya, Aduh, betul. apalagi kalau ada anak ya. Betul sekali. Terus jelek gak apa-apa asal kaya raya Asal gitu. kaya. Betul. Kalau ganteng enak, nggak ada duitnya nggak apa-apa. Nggak mau. Nggak enak juga kan? Tapi kan duit bisa dicari bareng-bareng. Kalau saya mah mendingan cari yang jelek aja lah, tapi royal. Ya, yang ganteng juga nanti kita bisa cari lagi di luar. Oh, jadi ada cabangnya ya. Oke, boleh. Terus cowok kaya atau cowok baik tadi pilih? Cowok kaya atau cowok baik? Cowok kaya. Cowok kaya. Oke, lagi-lagi realistis ya Bun. Realistis, ya. Kita baik. Betul. Kok tadi milih di dalam sih? Di dalam aja sih, pengen. Karena selama ini di luar terus. Oh, jadi selama ini. Oh, jadi selama ini tuh, selama kalian kerja tuh jadi di luar terus. Betul. Jadi pengen nyobain rasanya di dalam ya. Iyalah. Oke, boleh. Ya, enak. Itu surganya Biar kan? anget-anget endul gitu endul kan. banget. Terus kok suka dogi daripada WOT? Apa ya?
lebih apa ya? Lebih mentok gitu ya, Lebih mentok, lebih iya. kerasa masuk semua berarti kan. Betul. Boleh lah. Kan yang kerja cowoknya kan. Iya, kita tim pasrah aja kan. Kalau WOT kan kita yang kerja. Iya bener, iya kan, jadi Betul kan? capek sekali itu. Dibungkus. Kalau di Perpi pernah ada pengalaman dibungkus terus nggak di loss aja gitu, Maksudnya los? nggak bayar. Ya sama yang bapaknya anak itu. Ah, Betul. tapi kalau misalkan menurut pekerjaan Kak Selin ini, kalau misalkan BO ya berarti masuknya. Kalau BO itu pure BO atau minum dulu? Kan itu kalau misalkan dibungkus-bungkus gitu berarti kan minum dulu dong. Iya, kebetulan di kita ada manajemennya. Oh, jadi masuk manajemen. Jadi nggak Iya. perorangan berarti. Enggak. Jadi kita udah langsung jalur VIP aja. Oh, jadi tahu tamunya datang beres gitu Iya, kan? betul. Iya kan? Nggak harus cari tamu sendiri gitu kan? Enggak. Oke deh. Terima kasih banyak ya Kak Selin ceritanya. Ya Terima ampun. kasih, ya ampun. Aku udah Dari- diwawancara di sini. Betul, udah berbagi ceritanya Betul. ke teman-teman Open BO ya, Betul dari sekali. cerita sedih, mengharukan sampai Ya. aduh, aku aja nih ya. Aku kalau jadi Kak Selin belum tentu aku sekuat Kak Selin. Kak Selin itu hebat Ya, sekali. Terima kasih loh. Jangan bosan-bosan ya ke sini, jangan kapok, Ya, oke? siap. Nanti aku pasti bakalan datang sini. Karena aku pengen datang ke sini tuh pengen menyampaikan sesuatu hal untuk perempuan yang ada di luar sana. Iya, betul. Betul. Oke deh teman-teman Open BO. Cerita dari Kak Selin tadi cukup mengharukan ya buat aku. Jangan pada kapok buat nonton lagi di acara Open BO dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, Bella pamit. Bye-bye.